Aku mencapai pencerahan dan menjadi kaisar agung terakhir di dunia. Siapa sangka di hari pernikahan, seekor semut tahap pemurnian Ki berani datang untuk merebut pengantin wanita. Melihat itu aku langsung menamparnya hingga terpental 2,5 meter. Sialan berani-beraninya merebut pengantin di hadapan kaisar ini. Berapa banyak nyawa yang kau punya untuk kubunuh? Wang Teng tidak menyangka gerakanku begitu cepat. Setelah sadar wajahnya langsung memerah. Lin Han, jangan tidak tahu malu. Kukatakan padamu, aku akan segera bergabung dengan Akademi Changqiong. Kalau kau tahu diri biarkan King Gian pergi denganku. Para tamu yang hadir langsung menarik napas dalam-dalam. Akademi Changqiong adalah akademi papan atas yang terkenal di wilayah Suan. Sama sekali bukan tandingan keluarga Lin. Aku menoleh dengan dingin ke arah Liu Qingyan. Apa kau mau pergi bersamanya? Liu Qingyan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya menganggukkan kepalanya dengan kuat. Kak Teng benar, aku dan dialah cinta sejati. Pernikahan ini, aku batalkan. Aku tidak bisa menahan tawa. Orang-orang keluarga Lin lainnya sangat marah. Dasar wanita jalang sialan. Setelah menerima begitu banyak dari keluarga Lin kami kau baru bilang batal menikah. Mau membatalkan pernikahan boleh saja. Kembalikan semua barangnya. Saat itu wakil kepala keluarga Liu perlahan berdiri. Wajahnya penuh sanjungan karena telah mendapatkan pendukung kuat. Hadiah yang sudah diberikan. Mana ada alasan untuk diambil kembali. Menurutku anggap saja itu dari keluarga Lin kalian. Sebagai hadiah pernikahan untuk Tuan Muda Wang dan King Gian. Mendengar itu semua orang keluarga Liu langsung setuju. Wang Teng menatapku dengan lebih bangga. Aku mengangkat mataku. Di dalam mata hitam yang dingin itu tersembunyi niat membunuh. Sudah selesai bicara, kau terlalu berisik. Setelah itu aku menjentikkan jariku. Kepala wakil kepala keluarga Liu langsung meledak. Seketika seluruh tempat menjadi hening. Semua orang melihat tubuh tanpa kepala wakil kepala keluarga Liu perlahan jatuh. Pupil matanya bergetar hebat. Bagaimana mungkin? Bukankah Lin Han hanya seorang junior yang tidak dikenal? Ternyata dengan satu jentikan jari sudah membunuh wakil kepala keluarga Liu tahap inti emas. Raut wajah bangga keluarga Liu kini berubah menjadi panik. Mereka tiba-tiba menyadari, aku di hadapan mereka mungkin tidak sesederhana yang mereka kira. Sekelompok semut, karena kalian berani membuat keributan di hadapanku, maka bersiaplah untuk menanggung akibatnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar serangkaian suara elektronik di benakku. Ding, sistem penjahat terkuat telah diaktifkan. Hanya perlu terus membuat masalah bagi putra takdir dan orang-orang di sekitarnya. Maka akan mendapatkan poin penjahat, untuk ditukarkan dengan segala sesuatu di dunia. Berhasil membuat putra takdir Wang Teng terkejut. Poin penjahat plus 500. Sudut bibirku berkedut, aku sudah menjadi kaisar. Baru sistemnya datang. Benar-benar agak terlambat. Bisa menukar segala sesuatu di dunia. Kalau begitu tukarkan dulu 100 tahun umur untukku main-main. Ding, telah menukarkan 100 tahun umur untuk tuan rumah. Mengonsumsi 100 poin penjahat. Aku seketika merasakan umurku bertambah 100 tahun. Sudut bibirku tanpa sadar sedikit terangkat. Masalah mulai menjadi menarik. Liu Qingyan di sampingku dibuat merinding oleh senyumanku. Kamu jangan gegabah. Dengarkan penjelasanku. Mata Liu Qingyan penuh penyesalan. Alasan dia memilih Wang Teng adalah karena merasa masa depan Wang Teng tidak terbatas. Di masa depan setidaknya akan menjadi eksistensi tingkat yang mulia. Tapi kelihatannya sekarang, kekuatanku sepertinya sudah jauh di atas yang mulia. Kalau tahu begini dia pasti akan memilihku. Membuat harem protagonis Liu Qingyan merasa menyesal. Poin penjahat plus 200. Sekarang baru tahu menyesal. Sudah terlambat, aku mendengus dingin. Lalu aku langsung mencekik leher Liu Qingyan. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Lin Han, apa yang ingin kamu lakukan pada putriku? Kepala keluarga Liu Zikong melihat ini dan hendak menyerbu maju. Tapi hanya dengan satu lirikan mataku dia langsung terlempar jauh. Keluarga Lin yang melihat adegan ini merasa sangat puas. Kepala keluarga Lin Qi bahkan tertawa terbahak-bahak hingga janggutnya serasa mau terbang. Lelucon sekali, berani-beraninya melawan leluhur keluarga kami. 100 orang sepertimu pun bukan tandingannya. Kali ini aku kembali ke keluarga meskipun tidak sengaja menyembunyikan identitasku. Tapi aku juga sangat tidak menonjolkan diri. Hanya kepala keluarga dan beberapa leluhur yang mengetahui asal-usulku. Kalau ada masalah hadapi aku saja. Jangan sentuh King Wan. Wang Teng lebih cemas daripada orang lain di keluarga Liu. Lagi pula Liu Qingyan memiliki tubuh yin murni yang langka. Dia masih perlu mengandalkan Liu Qingyan untuk berkultivasi. Aku menatap Wang Teng. Mataku menunjukkan sedikit ejekan. Menghadapimu. Boleh saja, selama ini keluarga Liu telah mengambil sumber daya keluarga Lin yang tak terhitung jumlahnya. Jika dihitung nilainya setidaknya ada 50 juta batu roh kualitas atas.
Kalau begitu bayar saja. Ekspresi Wang Teng membeku mendengar itu. Bahkan jika dia menjual seluruh tubuhnya pun dia tidak akan bisa mendapatkan batu roh sebanyak itu. Membuat putra langit Wang Teng merasa malu. Poin penjahat plus 300. Tak punya pilihan, Wang Teng hanya bisa menggertakkan gigi dan mengancam. Jangan lupakan, aku didukung oleh Akademi Changqiong. Jika kamu berani menyentuh King Wan, perguruanku akan bertarung dengan keluarga Lin sampai mati. Sebelum dia selesai bicara terdengar suara plak. Wang Teng langsung kutampar dengan santai hingga menancap ke dinding. Bahkan tidak bisa ditarik keluar. Membuat putra langit Wang Teng terluka parah. Poin penjahat plus 1000. Ku menepuk-nepuk debu yang tidak ada di tanganku. Aku tidak bisa menahan tawa. Akademi Changqiong didirikan oleh teman lamaku Chen Changqiong. Apa dia akan menentangku hanya demi seekor semut? Kau pikir aku bodoh? Mencoba mengancamku. Itu adalah keputusan terburuk dalam hidupmu. Lin Han, kau. Wang Teng tidak menyangka dirinya sama sekali tidak berdaya. Saat ini dia hanya merasa seluruh organ dalamnya akan hancur. Dia menggenggam erat cincin hitam di tangannya dan membatin. Kakek tua. Kenapa kau masih diam saja? Aku sudah dipukuli orang. Cepat bantu aku. Aku tidak bisa turun tangan. Kau tenang saja. Orang ini tidak berani membunuhmu. Sisa jiwa yang mulia di dalam cincin itu berbicara dengan nada sok hebat. Sebenarnya bukan dia tidak bisa turun tangan. Dia hanya takut saja. Sialan kau. Apa kau mau aku? Wang Teng pun sadar sisa jiwa yang mulia itu tidak bisa diandalkan. Dia pun segera mengirimkan pesan spiritual. Meminta bantuan pada sekte pedang raksasa yang jauhnya ribuan mil. Itu adalah sekte tempat dia pernah bergabung. Ketua sekte pernah berjanji jika dia mendapat masalah, pasti akan turun tangan membantunya. Tentu saja aku menyadari pesan spiritual yang dikirim Wang Teng. Namun aku tidak mencegatnya. Ku justru ingin lihat, orang macam apa yang bisa dipanggil oleh Wang Teng. Tidak lama kemudian. Guru. Tolong aku, pria itu adalah Zhao Wu, ketua sekte pedang raksasa. Melihat kondisi Wang Teng yang mengenaskan, kilatan cemas melintas di mata Zhao Wu. Lalu dia menatapku dengan benci. Jadi kau yang telah melukai muridku. Apa kau tahu apa yang dilakukan muridmu? Tidak peduli apa yang dilakukan muridku. Sebagai gurunya aku harus melindunginya. Kau melukai muridku, kau harus mati. Selesai bicara, Zhao Wu mengayunkan telapak tangannya. Aura agung dari Yang Mulia tingkat puncak pun meledak. Pedang raksasa yang tertancap di tanah langsung tercabut. Jalan pedang. Ribuan pedang menjadi sia-sia. Zhao Wu berteriak marah. Pedang raksasa terbelah menjadi pedang besi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaikan hujan pedang yang menghujam ke arahku. Keluarga Lin melihat adegan ini. Hati mereka pun menjadi cemas. Tak disangka di belakang Wang Teng ada pendukung sekuat itu. Zhao Wu ini memiliki kekuatan master tingkat sempurna. Apakah Lin Han bisa melakukannya? Dibandingkan dengan keluarga Lin yang penuh kekhawatiran, wajah Lin Qi justru terlihat sangat tenang. Hanya seorang master ingin membunuh Kaisar Agung. Kalau orang lain tahu pasti akan ditertawakan. Benar saja, melihat hujan pedang di langit. Aku hanya mengangkat tanganku sedikit. Puluhan ribu pedang besi itu membeku di udara. Ekspresi wajah Zhao Wu membeku. Wajah Wang Teng bahkan lebih terkejut. Dia merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Master Sekte Zhao, ada kabar buruk untukmu. Jurus pamungkasmu sepertinya tidak lagi menuruti perintahmu. Aku menatap Zhao Wu dengan tatapan mengejek. Sambil menggerakkan jariku sedikit, puluhan ribu pedang besi yang tadinya mengarah padaku berbalik arah. Mengarah pada Zhao Wu sendiri. Zhao Wu benar-benar tercengang. Pedangmu, ku kembalikan padamu. Aku menjentikkan jariku. Puluhan ribu pedang besi itu langsung menusuk ke arah Zhao Wu. Wajah Zhao Wu langsung panik luar biasa. Mencoba segala cara untuk mengeluarkan mantra pertahanan di sekeliling tubuhnya. Tapi sudah terlambat. Pedang besi yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh Zhao Wu. Darah mengalir membasahi tanah. Zhao Wu terlihat sekarat. Ternyata belum mati. Sepertinya kekuatan jurus pamungkasmu tidak seberapa. Wajahku selalu menunjukkan senyum tipis. Sementara Wang Teng dan yang lainnya melihat adegan ini. Tatapan mereka padaku seolah melihat iblis. Membuat guru dari Putra Takdir terluka parah. Nilai antagonis plus 999. Membuat Putra Takdir terkejut. Nilai antagonis plus 666. Membuat harem protagonis Liu Qingyan terkejut. Nilai antagonis plus 333. Mendengar notifikasi sistem yang terus berbunyi di depanku. Aku hanya merasa sangat senang. Sementara keluarga Lin yang hadir melihat kemampuanku. Ekspresi mereka pertama-tama terkejut. Lalu dengan bersemangat mengangkat tangan dan bersorak. Lin Han hebat. Seharusnya orang tua bangka ini diberi pelajaran seperti ini.
Biarkan dia sok jagoan, masih mau ikut-ikutan melindungi murid. Apa kau punya kekuatan untuk itu? Mendengar ejekan keluarga Lin yang tadi tutup-tutupi, mentalitas Zhao Wu sudah setengah hancur. Saat ini aku teringat sesuatu. Aku pun menggelengkan kepala. Oh iya, ku dengar Wang Teng sudah akan masuk ke Akademi Changqiong. Kalau begitu, kenapa kau sebagai orang luar ikut campur? Kau mengakui Wang Teng sebagai muridmu. Apa Wang Teng masih mengakui kau sebagai gurunya? Terdengar suara Huek. Zhao Wu memuntahkan seteguk darah tua. Mentalnya benar-benar hancur. Melihat itu Wang Teng langsung marah dan panik. Kau bicara omong kosong. Jangan harap bisa mengadu domba. Membuat putra takdir Wang Teng kehilangan ketenangannya. Nilai antagonis plus 555. Mendengar notifikasi sistem aku pun tersenyum sinis. Emosi Wang Teng ini cukup kaya juga ya. Benar-benar mesin penghasil nilai antagonis. Guru, apa yang harus kulakukan? Wang Teng dengan wajah sedih meminta tolong pada sisa jiwa yang mulia di dalam cincin. Sekarang sudah begini, kita hanya bisa meminta bantuan pada orang itu di Akademi Changqiong. Tapi, aku belum resmi masuk ke Akademi Changqiong. Jika gegabah meminta bantuan pada guru, takutnya akan meninggalkan kesan yang buruk. Melihat Wang Teng ragu-ragu, sisa jiwa yang mulia yang kecewa langsung memakinya. Dasar bodoh, kamu tidak minta bantuan sekarang. Lihat saja apa kamu masih punya nyawa untuk meninggalkan kesan padanya. Mendengar itu Wang Teng tidak lagi ragu-ragu. Dia menatapku dengan ganas. Lin Han, kalau kamu punya nyali biarkan aku panggil satu orang lagi. Aku tidak percaya kali ini kamu masih bisa melawanku. Aku menatap Wang Teng dengan tatapan seperti melihat orang idiot. Dengan cara bicaranya yang seperti itu, kalau di zaman kuno, mungkin dia sudah dibunuh orang bahkan sebelum selesai bicara. Aku duduk dengan santai. Nanti kami berdua juga bisa mengobrol dan tertawa dengan santai. Mengabaikan Wang Teng seperti seekor anjing liar di pinggir jalan. Juga menunggu dengan mentalitas ingin menonton pertunjukan. Kali ini kesadaran ilahi dikirim cukup lama. Seorang wanita yang sangat cantik melangkah keluar di atas awan.